Saudara, ada perbedaan versi antara polisi dan korban soal kecelakaan maut yang merenggut nyawa Selvi Amalia, seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Kapolda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan dilakukan tanpa pandang bulu sesuai dengan kode etik profesi Polri. Kami memastikan bahwa kendaraan sedan Audi 8 atau Audi 6 itu bukan rombongan dari Takwar. Saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan, ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang. Kasus tabrak lari yang menewaskan Selvi Amalia, mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat mengundang tanya. Perbedaan keterangan antara polisi dan sopir serta penumpang mobil jadi sorotan. Nur, perempuan yang juga penumpang mobil Audi, mengaku mobil yang ditumpanginya sudah mendapat izin untuk masuk iring-iringan rombongan polisi kala itu. Dan yang memberi izin adalah sang suami yang juga merupakan anggota polisi yang ikut dalam rombongan. Itu mobil milik suami saya. Suaminya itu polisi juga, yang ikut rombongan juga. Emang sudah janjian ke situ? Iya udah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak. Kuasa hukum korban mempertanyakan pelanggaran kode etik yang dilakukan polisi yang memberi izin mobil Audi masuk ke dalam iring-iringan. Aspek kecelakaan lalu lintas ya, pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas, kecelakaan. Nah yang kedua, aspek apa yang disebut dengan obstruction of justice atau kesewenang-wenangan petugas kepolisian, baik itu pelanggaran etika maupun pelanggaran pidana. Nah ini jadi dua aspek ini nanti sekarang babak yang pertama sebetulnya terlepas apakah ini fair atau tidak, itu sudah jalan kan, prosesnya sudah berjalan. Sugeng udah jadi tersangka, besok lusa mungkin dilimpahkan ke pengadilan jadi persidangan. Nah sekarang yang akan kita advokasi adalah aspek obstruction of justice-nya, pelanggaran yang dilakukan oleh. Nah kita nunggu bagaimana tindakan dari Propam dan seterusnya mengenai misalkan salah satu masuknya mobil teman, kolega atau apalah namanya ke rangkaian. Sementara polisi juga kembali menegaskan mobil Audi yang diduga menabrak mahasiswi di Cianjur memaksa masuk iring-iringan mobil polisi. Memastikan bahwa kendaraan sedan Audi 8 atau Audi 6 itu bukan rombongan dari Takwar, ya. Jadi bukan rombongan. Dan saat ini kasus itu ditangani oleh Satlantas Polres Cianjur, ya. Diduga mobil tersebut, mobil Audi, sedan Audi warna hitam tersebut diduga yang menabrak dan menyebabkan korban meninggal dunia. Kini, pihak keluarga korban Selvi Amalia menuntut keadilan atas tewasnya Selvi. Keluarga minta tragedi yang melibatkan teman dekat seorang polisi ini diusut secara transparan. Harapan saya pihak berwajib ini benar-benar PR besar untuk menyelesaikan kasus keponakan saya ini. Mohon diusut, diselesaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan setransparan mungkin. Kapolda Metro Jaya juga menegaskan proses penyidikan dilakukan tanpa pandang bulu sesuai dengan kode etik profesi Polri. Kecelakaan yang Cianjur yang bersangkutan sudah ditahan akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Sopir mobil yang menabrak mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat hingga tewas sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan polisi. Nyawa Selvi Amalia melayang 20 Januari lalu di Jalan Raya Cianjur, Bandung. Mahasiswi Universitas Surya Kencana itu tertabrak salah satu mobil pribadi yang diduga ditumpangi teman dekat seorang polisi.
Sang sopir membiarkan korban terkapar di jalan. Tim Liputan Kompas TV. Dan siang ini kami sudah bergabung bersama Bibi almarhum Selvi Amalia yang bergabung melalui Zoom dengan Ibu Eva Fatima. Siang ini, Bu Eva, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini untuk Kompas Siang, Bu. Sehat, Bu Eva? Alhamdulillah sehat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu, ini kan kemarin terakhir polisi bilang kalau yang menabrak Selvi adalah mobil Audi. Nah, kalau keluarga sendiri dan juga penasehat hukum, bukti-bukti yang dikumpulkan keluarga ini apakah sama dengan yang disampaikan polisi, Bu? Sampai saat ini kami sekeluarga masih menunggu kepastian siapa sebetulnya yang menabrak itu, Mbak. Karena kalau dilihat dari kronologisnya, munculnya tersangka dari supir Audi ini sangat simpang siur ya. Berawal dari munculnya penumpang yang ternyata menurut pengakuannya sendiri adalah istri dari polisi yang ada di iring-iringan tersebut. Berubah lagi informasinya dari Kapolres Cianjur itu bukan istrinya, berubah lagi informasinya dari Polda ternyata itu istrinya. Ya boleh disampaikan di media, saya banyak dengar itu bukan rombongan. Ya memang kalau dilihat dari segi tugasnya bukan rombongan, karena ada ibu-ibu bawa anak, ada di rombongan polisi untuk menyidik kasus. Buat apa? Pastinya bukan rombongan, tapi setidaknya akses masuk ke rombongannya itu yang harus dipertanyakan gitu, Mbak. Siapa yang memberikan akses? Kalau perjalanannya dari Cipanas sampai ke TKP itu tidak ada yang cegah. Kalau sipil biasa pasti itu sudah dicegah, sudah diperingatkan, sudah dimarahi saya rasa. Tapi itu masih terus bertahan di dalam iring-iringan. Itu patut dipertanyakan juga, Mbak. Ini Untuk ya, Mbak. kalau barang bukti yang mungkin sudah dipegang keluarga itu ada atau tidak, Bu? Untuk barang bukti dan sebagainya itu di kuasa hukum, Mbak. Saya sebagai tantenya di sini tidak ada kewenangan membahas hal tersebut. Baik. Kalau yang sudah diperiksa polisi dari keluarga siapa saja, Bu Eva? Sampai saat ini untuk pemeriksaan dari pihak korban baru ada yang datang dari pihak kepolisian, Kapolres, itu sekitar hari Jumat, 1 minggu setelah kejadian. Hari Jumat pekan lalu, Mbak. Oke. Kapolres datang ke rumah bersama dengan tim untuk melakukan pemeriksaan ke keluarga atau apa, Bu? Ketika datang kemarin itu apa yang dilakukan Kapolres di Hari Jumat itu kedatangan dari Kapolres itu menyampaikan informasi perkembangan penyidikan. Hari Jumat itu baru disampaikan dugaan penabrak menurut saksi-saksi yang sudah diperoleh pihak kepolisian. Baru dugaan itu hari Jumatnya, dan saya dengar malamnya apa Sabtunya itu sudah jadi tersangka gitu. Oke, yaitu yang diketahui keluarga supir Audi, apakah sama begitu, Bu, informasinya? Dari pihak keluarga, setelah ada beberapa penyidikan dari tim kami, itu kemungkinan besar ada mobil lain, Mbak, ada mobil lain. Ada mobil lain, makanya kami berharap ini setransparan mungkin lah dibantu. Kasihan kalau sudah ada korban, keponakan saya meninggal, Mbak, nyawanya hilang, jangan sampai ada lagi pihak baru yang dikorbankan yang tidak bersalah jadi salah gitu. Kasihan, mereka kan orang kecil itu, tapi kan apalah kami, Mbak, kami sebagai masyarakat biasa, rakyat kecil yang lebih mengerti hukum, pihak berwajib, saya yakin dengan segala kerendahan hatinya. Buat apa? Jangan banyak ditutup-tutupi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, Mbak. Saya harapannya begitu. Manusia itu banyak tidak akan luput dari kesalahan. Kalau memang salah, tidak apa-apa. Sekalipun polisi itu nggak boleh salah, itu salah.
Mhm. Sekalipun polisi pasti ada salahnya, tidak apa-apa, akui saja kalau memang ada salah. Mau polisi, mau bukan, semua itu manusia biasa, pasti kita punya salah. Kalau memang bersalah, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi gitu. Karena kan melihat perkembangan beritanya, saya aja sampai pusing Mbak, sebagai keluarga di berita muncul nama Nur sebagai istrinya. Dia mengakui disuruh sama suaminya, muncul lagi berita bukan istrinya, berubah lagi ternyata istrinya. Itu kami dari pihak keluarga mana yang harus kami percaya gitu. Itu kan yang ngobrol orangnya langsung gitu. Tapi, Bu Eva, ini sudah pernah disampaikan, tidak sih? Kan tadi terakhir hari Jumat ya Bu ya, Kapolres datang ke rumah menyampaikan update. Tapi tadi kan Ibu bilang kalau keluarga masih meyakini yang menabrak bukan Audi, lalu juga tadi keluarga punya harapan, dan juga melihat ada pelanggaran kode etik di sini. Itu sudah disampaikankah Bu dari keluarga ataupun kuasa hukum ke kepolisian? Saat itu yang saya simak ya Mbak ya, sepengetahuan saya, kami menyampaikan, tapi itu pihak keluarga dimintai bukti-bukti. Nah, saya pribadi sebagai orang awam, kenapa harus melimpahkan pencarian bukti ke pihak korban gitu, sedangkan kan itu kewenangan pihak berwajib yang seharusnya dilakukan tanpa ada permintaan juga. Sebaiknya itu terduga itu banyak optionnya gitu, jangan langsung ditunjuk ke satu supir, satu mobil, sedangkan CCTV yang nunjuk langsung ngegilas juga kan nggak ada gitu, masih banyak dugaan-dugaan lain. Kenapa hanya terus dibatasi di Audi itu saja? Itu yang saya pertanyakan gitu Mbak. Sedangkan kan CCTV yang menyorot langsung tidak ada, saksi-saksi di sana juga yang lihat ada yang bilang nggak tahu Audi, nggak tahu bukan, semuanya kan tidak pasti gitu. Kenapa penyidikan menjurus ke satu mobil itu saja yang nabrak, itu tidak ada opsi yang lain kah gitu. Itu yang kami sesalkan gitu Mbak. Terakhir Bu Eva, ini tentu publik juga berharap polisi bisa jernih, terang dan jujur untuk menyelidiki kasus ini. Tapi kalau dari keluarga Bu Eva, adakah harapan dalam proses penyelidikan kasus ini Bu? Harapannya itu Mbak, kami kembali berharap besar ke pihak berwajib. Satu Indonesia ini sudah menyorot kasus ini. Buat apa? Kalau memang benar ada yang ditutup-tutupi, buat apa? Polisi juga manusia biasa. Kalau memang ada salah, kami memahami, saya yakin yang nabrak juga nggak sengaja. Apa tujuannya nabrak orang? Giles orang, kita para orang, apa tujuannya? Pasti nggak ada, saya yakin nggak sengaja. Nggak usah ditutupi. Kalau memang udah, saya yakin yang nabrak juga udah ada yang rasa ini. Kalau memang dengar nonton saya di sini, saya ke kantornya, korban tuh tinggal bareng sama saya. Ketuklah hatimu, tolong rendahkan hatimu. Kalau kamu merasa nabrak, akui saja. Saya yakin kamu nggak sengaja. Akui saja. Malu institusimu. Malu satu institusi berkorban hanya demi untuk melindungi kamu satu orang. Mengaku saja. Jangan takut. Kita semua manusia biasa. Pasti semua tidak luput dari kesalahan. Saya yakin kamu nggak sengaja. Baik, terima kasih Bu Eva. Semoga harapan ini tentunya didengar agar penyelidikan ini bisa berlangsung dengan terbuka dan kebenarannya bisa terungkap dengan baik juga. Bu Eva, terima kasih sudah bergabung hari ini di Kompas Siang. Sehat selalu dan salam juga untuk keluarga. Sama-sama Mbak, terima kasih banyak.